Halo semua, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang penyusunan rencana bisnis dan legalitas dalam kewirausahaan. Tugas ini merupakan tugas mata kuliah kewirausahaan yang diampu oleh Dede Ansyari Guci, SE, MSc. Kelompok ini beranggota 3 orang, yaitu Muhammad Agung Al-Musyawir, Aulia Rafli, dan Gregory Datiar Nyimpado. Kelompok ini membahas tentang penyusunan rencana bisnis dan legalitas dalam kewirausahaan. Seperti yang diketahui, untuk memulai sebuah usaha diperlukan sebuah rencana bisnis yang matang. Anda harus meluangkan waktu untuk mengumpulkan sebanyak mungkin informasi yang berhubungan dengan usaha nantinya. Mulailah dengan mencatat apa saja yang terlintas di pikiran Anda. Kemudian cari informasi dan data-data lainnya. Apa saja yang harus disertakan dan apa saja yang tidak perlu disertakan. Bagaimana melengkapi di mana Anda dapat mendapatkan sumber-sumber informasi untuk menyusun rencana bisnis yang baik. Ada 7 komponen dalam menyusun rencana bisnis. Semua bagian tersebut penting, saling terkait dan berhubungan dalam kegiatan perencanaan bisnis, sehingga menghasilkan sebuah persiapan yang baik untuk memulai bisnis. Nah, kali ini kita akan membahas secara singkat tentang bagaimana membuat rencana bisnis yang sederhana. Tentu konsep ini dapat Anda kembangkan sesuai kebutuhan agar dapat menemukan konsep yang paling cocok dan fleksibel. Berikut komponen-komponen penting dalam menyusun sebuah rencana bisnis. Terima kasih Agung. Selanjutnya saya akan menjelaskan komponen-komponen penting dalam menyusun sebuah rencana bisnis. Yang pertama, ulasan deskripsi bisnis. Di sini Anda harus menjelaskan secara singkat apa bidang usaha yang akan dijalankan. Tuliskan potensi produk Anda saat ini dan kemungkinannya di masa depan. Juga berikan informasi peluang pasarnya serta perkembangan produk untuk bisa bertahan dan menyesuaikan dengan pasar yang ada. Kedua, strategi pemasaran. Strategi pemasaran yang akan dijalankan haruslah merupakan hasil analisa pasar yang telah dilakukan dengan cermat. Analisa pasar adalah kekuatan yang harus Anda gunakan untuk menciptakan target pembeli. Anda harus memahami seluruh aspek yang berkaitan dengan pasar sehingga target penjualan dapat ditentukan, kemana produk Anda akan dipasarkan. Ketiga, analisa pesaing. Analisa pesaing digunakan untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan pesaing Anda dalam satu pasar yang sama. Setelah menemukan kekuatannya, kemudian mencari strategi untuk memasarkan produk dengan cara yang berbeda dengan pesaing. Anda juga harus mencari strategi untuk menghalangi pesaing masuk dan meniru strategi yang sama dengan Anda. Demikian juga dengan kelemahan yang ditemukan, dapat dieksploitasi dengan mengembangkan produk yang lebih baik dari pesaing Anda. 4. Rencana desain dan pengembangan. Rencana desain dan pengembangan diperlukan untuk menunjukkan tahap perencanaan produk, grafik pengembangan dalam konteks produksi dan penjualan. Ini berguna untuk membuat rencana anggaran biaya produksi yang sesuai dengan kebutuhan. 5. Rencana operasional dan manajemen. Rencana operasional dan manajemen dibuat untuk menjelaskan bagaimana usaha akan berjalan dan berkelanjutan. Rencana operasional dan berfokus pada kebutuhan logistik perusahaan. Misalnya, bermacam tugas dan tanggung jawab tim manajemen. Bagaimana prosedur penugasan antar divisi dalam perusahaan serta kebutuhan anggaran dan pengeluaran yang berkaitan dengan operasional perusahaan. 6. Pembiayaan. Faktor pembiayaan menjadi unsur penting dalam sebuah rencana bisnis. Dari mana sumber dana berasal? Bagaimana mengatur anggaran agar efisien namun tetap dapat mengoperasikan seluruh divisi dalam perusahaan agar berjalan lancar. Ketujuh, kesimpulan usaha. Yang terakhir disusun adalah kesimpulan dari seluruh kerangka bisnis plan. Anda dapat menampilkan jadwal waktu tiap komponen di atas akan dilakukan, perkiraan waktunya dan hal-hal penting lainnya yang akan mendukung segala aktivitas dalam memulai usaha. Terima kasih Aulia. Sekarang saya akan menjelaskan tentang dokumen legalitas.
Legalitas dapat didefinisikan sebagai tindakan, perjanjian, atau kontrak yang konsisten dengan hukum atau keadaan sah atau tidak sah dalam yurisdiksi tertentu dan konstruksi kekuasaan. Tanpa adanya legalitas atau izin usaha, sebuah perusahaan akan susah berkembang. Hal ini karena tidak ada kepercayaan orang, lembaga, atau perusahaan lain terhadap perusahaan tersebut. Perusahaan yang disetujui izin juga menunjukkan pemilik perusahaan. Adapun jenis-jenis dokumen legalitas akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, terima kasih Agung atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Jadi di sini saya akan menjelaskan apa saja jenis dokumen legalitas di dalam kewirausahaan. Dokumen legalitas yang pertama yaitu Akta Pendirian Usaha. Akta pendirian perusahaan merupakan salah satu dokumen yang dibuat oleh notaris sebagai langkah awal untuk mendirikan perusahaan, baik firma, CP, ataupun PT. Ketiga badan usaha tersebut dibuat berdasarkan akta pendirian. Jadi akta pendirian di sini merupakan dokumen dasar yang perlu dilengkapi sebelum melakukan kegiatan perusahaan. Dan akta pendirian perusahaan sendiri merupakan dokumen dasar yang kita gunakan ketika kita akan mengurus dokumen-dokumen lainnya seperti SKDP, SIUP, dan lain-lain. Yang kedua, NPWP Badan Usaha. Legalitas lain yang harus dimiliki perusahaan adalah NPWP Badan Usaha. Selayaknya orang pribadi, sebuah perusahaan juga memiliki kewajiban untuk mengurus pajaknya mulai dari menghitung, membayar, hingga melaporkan pajak. Bukan hanya untuk mengurus perpajakan bisnis startup Anda, NPWP Badan juga menjadi salah satu dokumen wajib yang menjadi syarat ketika Anda ingin mengurus legalitas lainnya, seperti SIUP, rekening perusahaan, pengajuan modal ke bank, hingga kesempatan mendapatkan proyek bisnis dari perusahaan swasta maupun pemerintah. Jadi, karena kita tinggal di negara yang mewajibkan kita untuk membayar pajak, NPWP sendiri merupakan dokumen yang wajib yang harus kita penuhi. Baiklah, selanjutnya yaitu Surat Izin Usaha Perdagangan atau disingkat SIUP. SIUP merupakan surat izin yang dikeluarkan pemerintah daerah kepada pengusaha untuk dapat melaksanakan usaha di bidang perdagangan dan jasa. Untuk mengurus SIUP sendiri, Anda tidak perlu menunggu bisnis startup Anda menjadi besar terlebih dahulu, karena pemerintah Indonesia sudah memberikan kebijakan yang mengatur bahwa setiap perusahaan, persekutuan, maupun perusahaan perorangan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan wajib melakukan pengurusan SIUP yang dikeluarkan berdasarkan domisili perusahaan dan berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia. Jadi surat izin ini merupakan suatu kewajiban yang diberikan pemerintah agar usaha kita memiliki domisili yang jelas. Itu tadi SIUP. Yang surat dokumen legalitas yang selanjutnya yaitu Surat Keterangan Domisili Perusahaan atau disingkat SKDP. Tidak hanya mengurus SIUP, sebagai pengusaha yang taat pada hukum dan peraturan yang berlaku, Anda juga wajib mengurus SKDP sebagai surat keterangan yang menyatakan bahwa perusahaan tersebut memiliki domisili di alamat yang tertera di dalam SKDP. Jadi SKDP mirip-mirip dengan SIUP tadi. SKDP ini merupakan surat keterangan yang menjelaskan domisili atau regional perusahaan kita. Perusahaan kita berada di domisili apa? Ya di domisili mana? Di wilayah mana? Jadi di SKDP ini itu dijelaskan. Dan persyaratan untuk mengurus SKDP ini di setiap daerah memiliki perbedaan masing-masing. Jadi setiap daerah membuat peraturan sendiri atau membuat persyaratan sendiri mengenai SKDP ini. Itu tadi keterangan mengenai SKDP. Baik, yang selanjutnya yaitu tanda daftar perusahaan atau disingkat TDP. Jadi TDP ini merupakan dokumen pengesahan yang menyatakan bahwa suatu usaha telah melakukan kewajiban pendaftaran perusahaan. Pendaftaran perusahaan sendiri ini merupakan
dokumen-dokumen sebelumnya yang telah saya jelaskan seperti akte pendirian perusahaan, NPWP, SKDP, SIUP, dan lain-lain. Jadi di dalam TDP ini kita dinyatakan telah melakukan pendaftaran perusahaan dan perusahaan kita telah terdaftar. Singkatnya seperti itu pengertian dari TDP. Yang selanjutnya yaitu merek dagang. Ketika Anda memutuskan untuk memiliki bisnis startup, merek dagang merupakan hal penting yang harus Anda pikirkan. Selain dapat membedakan bisnis Anda dengan bisnis lain, merek dagang juga mempermudah bisnis Anda untuk diingat dan dikenal target pasar dan konsumen Anda. Dengan mendaftarkan merek dagang, secara tidak langsung, Anda juga melindungi bisnis Anda secara hukum untuk menghindari penyalahgunaan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Misalnya, menggunakan merek dagang perusahaan Anda sebagai merek dagangnya sendiri dan dapat berpengaruh terhadap reputasi merek dagang Anda. Pendaftaran merek dagang di Indonesia bersifat first to file, artinya pihak yang paling cepat mendaftarkan mereknya akan memiliki kemungkinan paling besar diakui sebagai pemilik tersebut. Jadi, meskipun Anda telah memiliki suatu merek dagang terlebih dahulu, namun jika ternyata ada pihak lain yang telah mendaftarkan merek dagang yang sama, maka pihak tersebut yang akan diakui sebagai pemilik yang sah atas merek dagang tersebut. Jadi ketika Anda membangun sebuah usaha, penting untuk melaporkan merek dagang perusahaan Anda kepada pihak yang mengurus agar tidak terjadi kekeliruan di dalam kegiatan perusahaan nantinya. Itu merupakan pengertian dari merek dagang. Baiklah, setelah mendengar penjelasan mengenai penyusunan rencana bisnis dan legalitas usaha, ini merupakan akhir dari video ini. Terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk menonton. Mohon maaf jika ada kekurangan dan salah kata. Akhir kata kami mengucapkan terima kasih.